Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karunia Akbar Mulyawan dengan NIM 0541601173 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah berpraktik. Mohon Bapak Ibu tutor bimbingannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam proses pengerjaan tugas. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Tugasnya diminta untuk mempraktekkan perintah-perintah pada CMD. Ini saya sudah membuka CMD. Saya menggunakan run administrator ya. Lalu baik, kita mulai ya. Pertama yaitu perintah cd ya. cd itu change directory atau berpindah folder. Nah, sebelum itu kita coba praktekkan. Sini saya akan pindah ke folder root, folder utama ya, atau home menggunakan backslash, kita enter. Sini sudah masuk ke C ya, folder C atau drive C ya. Nah, sini saya sudah membuat sebuah folder bernama praktikum jaringan ya. Oke, mari kita bisa pindah di sini. Nah, kita sudah berada di dalam praktikum jaringan. Untuk keluar, kita bisa menggunakan cd titik-titik. Ini sudah keluar ya. Lalu berikutnya mempraktekkan perintah cls clear screen untuk menghapus riwayat ini ya pada CMD ya. Ya, bersihkan. Selanjutnya kita menggunakan praktekkan cls slash tanda tanya seperti ini untuk menampilkan panduan penggunaan perintah cls ya. Nah, fungsinya adalah clear the screen. Oke, bersihkan riwayat di layar ini ya. Lalu dir, kita mempraktekkan dir directory ini. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan daftar isi directory atau bantuan untuk perintah dir, menampilkan semua parameter ya, misalnya ada A, B, C, D dan lain-lain ya. Nah, setelah itu yang berikutnya ada perintah ipconfig ya. Ini untuk menampilkan konfigurasi jaringan pada komputer IP address atau gateway, alamat IP-nya lah ibaratnya itu. Seperti ini. Nah, ini isinya seperti ini ya. Kita menggunakan perintah ipconfig. Lalu selanjutnya itu ipconfig juga. ipconfig kita tambahin slash al. Ini untuk menampilkan informasi jaringan secara lengkap, ada DNS, DHCP dan lain-lain ya. Nah, ya kan sangat lengkap ya. Oke, selanjutnya kita bukan ipconfig lagi, tapi kita menggunakan tanda tanya. Ini untuk menampilkan bantuan deskripsi semua variasi perintah yang bisa digunakan dengan ipconfig. Ini ada al, release, renew dan lain-lain ya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba ipconfig release. Misalnya untuk menonaktifkan alamat IP yang sudah digunakan oleh komputer. Nah, seperti ini hasilnya ya. Lalu selanjutnya ipconfig renew. Ini berfungsi untuk memperbarui minta ulang alamat IP dari server ke DHCP. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya ipconfig display DNS.
Nah, seperti ini. Sebelum lanjut kita clear screen dulu aja ya. Oke, bersih. Kita lanjut. Oke, selanjutnya ipconfig plus DNS. Kita praktekkan ya. Plus DNS. Ini fungsi untuk menghapus cache DNS agar sistem memuat ulang informasi DNS terbaru. Gini misalnya. Nah, berhasil kan? Lalu selanjutnya kita praktekkan ipconfig register DNS. Ini berfungsi untuk mendaftarkan ulang komputer ke server DNS. Nah, sudah berhasil kan? Baik, kita CLS dulu biar enak lihatnya ya. Kita sekarang ping. Coba kita ping itu fungsi untuk mengirim alamat IP hostline untuk menguji koneksi jaringan. Misalnya kita masukkan di sini www.google.com. Nah, kita tunggu. Nah, ping register ini ya untuk alamat IP-nya. Nah, selanjutnya kita akan coba netstat ya. Netstat itu berfungsi untuk menampilkan koneksi jaringan aktif atau port yang digunakan dan status koneksi. Nah, seperti ini ya. Local address, TCP. Bentar, kita tunggu dulu. Oke ya. Selanjutnya kita CLS dulu aja. Sekarang kita coba tracer. Kita akan nyoba ke www.google.com. Coba ya, tracer itu berfungsi untuk melacak jalur yang dilalui paket data menuju alamat tujuan. Misalnya seperti ini ya. Nah, kita tunggu dulu. Bentar ya, sedang menunggu. Ini ping 50 ms, 37 ms, IP-nya ya seperti ini. Nah, kita tunggu sampai selesai ya. Masih menunggu. Oke, selesai ya trace-nya ya. Baik, sekarang selanjutnya adalah pet ping. Nah, kita coba gunakan Google juga. Pet ping ini berfungsi untuk menggabungkan fungsi ping dan tracecat untuk mengukur waktu tunda dan menampilkan detail kinerja setiap hub jaringan. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, kita tunggu. Masih menunggu.
Nah, bentar. Baik, selesai ya. Oke, kita CLS dulu. Baik, nah selanjutnya adalah NS lookup. Kita coba. NS lookup itu untuk menemukan informasi DNS dari nama domain atau IP tertentu, seperti dari misalnya kita coba dari google.com. Nah, seperti ini addressnya ya. Lalu selanjutnya kita coba NetSH. NetSH itu berfungsi untuk mengatur konfigurasi jaringan atau IP DNS secara manual melalui CMD. Misalnya kita coba NetSH interface IP show config. Seperti ini ya. Seperti ini hasilnya ya. Kita CLS dulu. Selanjutnya kita coba root berfungsi untuk menampilkan dan mengatur tabel routing di komputer. Misalnya root print misalnya ya. Ini hasilnya ya. Selanjutnya kita CLS dulu. Kita coba net itu menjalankan perintah administratif untuk melihat pengguna layanan atau komputer dalam jaringan. Misalnya net seperti ini. Nah, misalnya kita coba net user. Nah, seperti ini ya. Baik, sudah selesai ya. Sekian dari saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.